Antum boleh libur belajar, antum boleh libur hafalan, libur murojaah, tapi jangan libur dari doa sama Allah. Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di Podcast Al-Ukhwah. Tempat kita ngobrol santai, tapi penuh makna. Kita bakal cerita tentang perjuangan, mimpi, inspirasi, dan motivasi. Yuk teman Ana, buat sama-sama dapetin inspirasi dan semangat baru. Oke guys, hari ini kita kedatangan salah satu santri yang berprestasi, Pondok Pesantren Al-Ukhwah. Yang katanya sih, hafalannya udah sempurna, udah 30 juz. Terus kemarin sempat hampir dapetin paralel, juara umum kelas 10. Langsung aja kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluk ya akhi? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Antum coba dong kenalin ke teman-teman semua. Nama antum siapa? Antum dari mana? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kenalin saya namanya Raihan Fakih. Biasa dipanggil Raihan, berasal dari kota Madiun di Jawa Timur. Madiun. Ya. Udah banyak banget lah orang-orang Madiun di sini. Antum berarti lulusan MTS-nya di Ukhwah atau Saya lulusan dari MTS di pondok saya di Madiun juga. di Madiun juga? Berarti antum anak luar nih? Nih Anak luar. Bukan TBA? Bukan. Bukan TBA. Antum boleh ngasih ceritain dong ke kita semua nih. Bagaimana sih antum tuh bisa masuk Ukhwah gitu? Ya, jadi sebenarnya anak nggak ada rencana buat kesini awalnya. Tapi ya gimana takdir yang mengarahkan. Jadi awalnya sempat pengen ke Imam Bukhari. Oh, Imam Bukhari ya. yang kemarin tadi banding ya sih? Iya, Oh yang iya tadi banding itu. iya. Itu keren juga. Jadi pertamanya mau ke situ, udah pengen banget, udah mau daftar, udah persiapan segala macam, tinggal klik, tiba-tiba hatinya dibalikan sama Allah. Jadi kayak merasa mungkin kurang dari segi finansialnya, tidak terlalu mampu ya. Dan, ya jadi nggak jadi deh, pindah ke Al Furqon maunya. Al Furqon di Gresik. Ya, Oh iya iya. Ustaz Aunur Rafiq bin Gufron. Nah itu sebenarnya mau ke situ juga, tapi kok orang tua gimana ya ngelepasin anak jauh-jauh ke Gresik, kejauhan gitu. Ya jadi nggak jadi lagi. Habis itu akhirnya malah pilihan saya di Al Furqon, pilihan saya sendiri, pilihan bapak di Bukhari, pilihan ibu ini malah di Ukhuwah. Ya, jadi keturunannya yang malah doa ibunya yang malah keturunan. Jadinya akhirnya ke sini. Berarti antum emang dari pilihan orang tua. Berarti bukan dari diri sendiri atau dari mana? Anak sendiri yang anak sendiri. mencari info. Yang pondoknya orang tua mengarahkan saja. Tinggal bayar doang orang tua. Iya, bayar doang. Antum tadi kan anak singgung tuh di awal-awal. Tadi kan ke teman-teman anak singgung ya. Katanya tuh Rehan ini salah satu santri yang berprestasi, hafalan yang sempurna. Gimana sih antum tuh cara memanage waktu, cara antum tuh bisa halakoh, terus bisa belajar juga, yang bisa itu tuh antum tuh bisa dapet juara umum di kelas 10. Antum udah 30 juz juga, terus antum bisa juara umum juga. Itu tuh gimana cara memanagenya, cara antum belajarnya tuh gimana? Kalau dari anak sih yang pertama pasti jangan tegang ya. Jadi kalau kita pusing lagi hilang arah, misalnya nentuin rencana masa depan kita mau kayak gimana, kalau kita terlalu bingung buat mikirin apa yang bakal terjadi, itu juga bakal ngedistract kita sendiri sih. Jadi malah bingung. Jadi pertama dari anak nikmatin aja takdir bahwa arah kita kemana. That's why faith interesting ya. Karena itu kan kenapa kalau
ngikutin takdir itu sebenarnya asik aja, jadi kita nggak perlu pusing-pusing. Yang kedua, ya meskipun ngikutin takdir, jangan terjebak di zona nyaman lah. Atur waktu, sadar kalau kita tuh udah dewasa, nggak main-main aja. Ya meskipun jangan tegang, tapi yang seriusin gitu aja lah. Tiap hari baca-baca, nggak usah terlalu sibuk misalnya gagal di mana. Yang penting jalin aja, baca aja. Kalau lagi nggak mood baca Al-Quran ya belajar. Kan nggak perlu ngomong tuh. Nah, perlu ngamin aja. Belajar. Habis itu kalau lagi pusing otaknya belajar, ngaji. Itu kan selang-seling, jadi enak aja, smooth aja. Berarti antum tuh memanage dengan ikutin aja gitu. Tapi kalau terlalu ngikutin juga nggak baik, jadi di balance. Oh, jadi berarti seimbang aja. antara Al-Quran belajarnya. Jangan terlalu tegang, tapi jangan terlalu santai juga. Jangan terlalu tegang dan terlalu santai. Antum kan tadi kan belajar lah ya, belajar. Tadi antum tuh kayak kalau lagi pusing belajar, baca Al-Quran. Kalau lagi kurang enak baca Quran, baca buku. Ya. Pasti antum pernah futur dong. Tadi aku tuh futur kan? Ya. Pernah futur. Nah, wajar lah, namanya manusia juga pasti pernah merasakan futur, tapi jangan pernah menggunakan kata futur itu untuk bermalas-malasan. Gimana sih antum nih cara ngilangin futur antum tuh gimana? Kalau tips antum gimana lah cara ngilangin biar bisa futur tuh hilang gitu? Yang pertama dari anak, teman-teman yakin ya kalau misalnya sedang lagi nggak enak, misalnya lagi malas mondok misalnya, atau malas sekolah, malas belajar, malas buka buku, malas baca Al-Quran, yakin kalau ujian itu nggak dateng buat nyusahin kita loh. Ujian itu buat menempa. Jadi guru anak ini pernah bilang ya, Ustaz Agus Susaino hafizahullah, kalau manusia itu seperti pensil. Jadi kalau pensil yang bagus, pensil yang tajam, yang enak dipakai ya diraut. Rautan itu kan sakit ya, rautan kan gimana, pisau, wah meskipun sakit, hasilnya adalah teman-teman ini sedang ditempa sama Allah jadi pribadi yang lebih baik gitu dengan ujian kan. Jadi kalau dari anak sih nikmatin aja. Yang pertama, kalau ujian nikmatin aja. Yang kedua, mungkin pernah nih ujiannya nih membuat antum stuck gitu. Jadi kalau misalnya hafalnya lagi kenceng, tiba-tiba macet, ujiannya ganggu kan. Misalnya antum lagi ada masalah apa, tiba-tiba hafalnya keganggu kan. Itu wajar, gak perlu dipusing-pusingkan. Yang penting tetap berdoa aja sama Allah. Karena itu udah paling penting, berdoa. Iya sih emang. Jadi kata orang-orang jenius, dosen-dosen gitu aja, hal yang paling penting di umur 20-an itu experience, pengalaman. Pengalaman tuh, jadi mau ombak takdir membawa kita kemana saja, itu adalah cara untuk menempa kita. Jadi buat antum gagal, antum berproses, itu bagian dari apa yang Allah siapkan buat menempa antum jadi lebih baik. Dan yang merusak experience, pengalaman itu semua adalah ya rush, yaitu buru-buru. Buru-buru gimana tuh? Buru-buru, jadi antum terlalu sibuk memikirkan, wah nanti lagi nggak bisa, ya terlalu berputar dalam kesalahan, kayak menyesal gitu. Jadi anaknya terlalu sibuk, oh ini anak nggak bisa gini kan. Padahal itu naik turun itu adalah hal yang biasa buat manusia. Berarti dikala sedang naik ya berarti itu biasa, kalau misalnya turun itu ada hal-hal wajar berarti. Yang penting jangan sampai kita turun, kalau sampai kita turun tuh jangan sampai berpaling dari Allah kan. Tetap kita doa kepada Allah lah. Tatkala kita turun, mungkin tatkala kita naik, bersyukur kepada Allah. Antum boleh libur belajar, antum boleh libur hafalan, libur murojaah, tapi jangan libur dari doa sama Allah. Kelas. Berarti cara antum ngilangin futur tadi tuh nikmatin aja sambil doa. Tetap futur tuh nggak bisa dijadiin malas-malasan ya. Yes. Tetap lanjut aja lah. Soalnya kita tuh kayak ditempa ya. Ya.
biar makin lancip, makin jadi. Antum kan sekarang di Madrasah Aliyah kelas Kelas 11. 11. Antum setelah dari lulus di Madrasah Aliyah tuh pengen masuk mana sih? Yang pastinya semua orang pengen ya, Heeh. mana lagi ya, Universitas Islam Madinah jelaskan. Madinah. Kalau bismillah, kalau Allah mengizinkan saya ngincar ke sana. Amin. Kalau selain itu ada opsi opsional mungkin tempat-tempat lain atau mungkin di Indonesia atau di Saya sendiri mana? kalau misalnya UIM Qadarullah belum keterima, Mm-mm. anak prefer yang Libya sih, Libya Jakarta. Oh, di Pia Jakarta. Oh, Iya. itu bagus banget, anak udah banyak ustadz anak yang lulusan dari sana. Mm. Itu cara ngacanya perfecto Mamma Mia satu udah bagus banget. Bagus banget. Berarti antum kalau misalnya nggak di UIN berarti di Libya. Karena anak udah lihat sendiri tuh produknya gimana sih. Selain itu antum nggak ada niatan kok ke kuliah umum atau apa gitu. Sementara yang ini kan ada TKA ya, TKA Iya, tuh. TKA. Nah, itu kan buat ke kuliah umum. Nah, antum tuh gimana? Kalau misalnya menghadapi TKA tapi antum tuh bukan ke kuliah agama. Antum bukan ke kuliah umum, Afan. Anak Oh ya. gitu. TKA ya. Coba teman-teman antum sendiri perhatiin orang-orang di sekeliling kita, berapa banyak sih orang yang kerjanya itu, pekerjaannya saat ini itu sesuai sama jurusannya. Enggak dong. Wah, banyak banget kan. Enggak. Itu jurusan hukum jadi content creator. Heeh. Jurusan pendidikan jadinya pedagang misalnya. Iya. Nah, jadi eh sebagaimana tadi ombak takdir itu dirikmatin aja. Kita belajar ini bukan belajar umum, ini bukan sesuatu yang nah kan nggak pakai, ngapain harus belajar gitu kan. Kalau menurut anak coba aja sih, semua hal dicoba. Jadi kita nggak tahu yang mana yang nanti akan takdir pilihkan buat kita. Itu bukan berarti nggak berguna ya. Oh, berarti antum tuh tetap sungguh-sungguh lah di TKA ya. Yes. Nanti antum planning kalau misalnya emang nggak keterima di sini, nanti antum di Libya atau yang tempat lain. Antum tadi kan sempat singgung lah di beberapa hal kayak antum tuh ya tetap nikmatin atau berarti tetap antum nih nikmatin aja terus ya. Kalau misalnya belajar nggak ada apa-apa. Alhamdulillah. Berarti antum tetap nikmatin aja nih. Ya. Antum ada rasa ini nggak sih? Namanya pondok ya, namanya santri, pasti ada rasa ingin keluar dari pondok. Itu pasti sih, hampir pasti menimpa semua santri. Wah, pasti. Antum ada nggak sih? Antum nih pengen keluar nggak dari pondok sini sebenarnya? Sempat ingin. Ingin. Sempat pasti. Pasti. Wah, itu kan udah hal-hal umum mungkin menurut Ana ya. Lumrah sekali. Terus gimana sih cara antum tuh tetap bertahan di pondok ini? Ya gimana, coba dong ceritain ke kita semua gimana antum tuh tetap bertahan di pondok ini. Sebenarnya di pondok ini adalah pelajaran sebenarnya dari antum. Pondok ini malah bukan tentang seberapa ya, ilmu pasti sangat penting, tapi intinya adalah bukan berapa besar kecerdasan yang antum dapat atau berapa banyak ilmu dan sanad ya, tapi bagaimana pondok ini menempa EQ antum, emotional intelligence. Apa itu? Oh, itu bagaimana cara kita menyikapi orang lain, kecerdasan emosional. Jadi kita bagaimana tahu kapan harus bertindak, dunia bagaimana, kan pondok itu banyak aturan ya. Itu sebenarnya kan miniatur kehidupan. Bagaimana kita nurut gak aturan ke pondok ini yang kecil aja, kita nggak bisa nurut, apalagi yang gede. Dari masyarakat akan banyak sekali peraturan-peraturan yang tidak mengenakan untuk pribadi sendiri. Ini latihan buat kita. Latihan buat di kehidupan luar, miniatur kehidupan kita di pondok ini. Berarti menurut antum ini, dari pandangan antum, pondok itu miniatur kehidupan di luar. Iya. Benar sekali. Mantap antum, Masya Allah. Antum, oh iya tadi kan antum katanya berprestasi nih. Coba dong, gimana sih antum tips belajarnya tuh gimana? Tadi antum kan baru cara manage waktu kan. Nah, coba dong tips belajar tuh gimana?
Sebenarnya anak sendiri bukan anak yang pinter-pinter banget, jadi dibilang jenius juga bukan, Heeh. karena sering lupa, sering sering nyatet buku hitam segala macam, banyak catatan kan. Yang penting antum belajar ini bukan masalah nilainya berapa gitu kan. Nikmatin aja apa yang eh, apa dari belajar. Kalau kita benar-benar memperhatikan apa yang ada di dalam ilmu, Mm-mm. that's so interesting gitu, itu sangat menarik kan buat belajar. Kita semakin tahu yang apa namanya, yang banyak ilmu yang kita baru dapatkan. Oh ternyata selama ini kadang kita salah gitu kan, Mm-mm. ngiranya ini tapi ternyata kayak gini realitanya. Nah itu buat melatih menajamkan pemikiran, menajamkan otak itu juga boleh sih. Jadi nikmatin sekolah lah, sekolah Mm-mm. itu menyenangkan emang. Ya nggak semudah dikatakan ya, tapi percaya sekolah itu menyenangkan kok. Ya sekolah menyenangkan banget ya. Menyenangkan banget kok, Masya Allah. Sekolah tuh emang salah satu tempat inilah buat ya ya tempat kita buat kita bisa mengejar masa depan kita, Jadi, planning masa depan kita mungkin. jadi kalau antum nggak mencintai kegiatan belajar itu sendiri ya nggak bakal bisa belajar. Ya, berarti antum mencintai pelajaran itu, Iya, baru antum belajar pelajaran itu. Dan mencintai dulu ya. iya. Awalnya mencintai. Kalau antum tips, antum udah 30 juz nih. Itu udah mungkin semua belum? Wah, berarti bisa dites dong. Nggak bisa, nggak bisa. Insya Allah ada lah bagian-bagian yang mungkin ada, Nah, tapi banyak juga yang lupa. Wah, perasaan tadi subuh baru setor, tapi tiba-tiba langsung langsung blank. langsung Ah, iya, iya, kelas. iya. Apalagi kalau ditanyain kayak gini nih, aduh. Nah, boleh lah kapan-kapan dites. Insya Insya Allah. Jangan lupa nanti kita akan tes dia lah. Insya Allah kapan-kapan. Tips ngafal antum tuh gimana sih? Allah. Tips ngafal terus diselingin dengan murojaah, diselingin belajar juga antum yang kemarin berprestasi. Nah kita tadi kan udah memanage waktu belajar dan di halako ya. Nah sekarang kita akan nanya cara murojaah dan ngafalnya aja. Nah gimana sih antum nih belajar sama ngafal tuh gimana? Belajar ngafal, murojaah sama ngafal. Kalau untuk murojaah, insya Allah ketika kita sering frekuensinya, murojaah kan mengulang ya. Mm. Jadi kita, menurut saya, baca aja, baca dengan mentadabburi maknanya. Kalau kita frekuensi mengulang kita lebih sering, itu akan sistem pengulangan itu akan nempel di otak ini. Jadi otak ada yang namanya memori ya, itu Mm. kan nanti bisa nggak cuma di otak tapi di mulut juga. Kalau antum sering baca, di mulutnya juga kerekam. Muscle memori kita juga mengulangi apa yang kita pernah baca terus. Mm. Nah, secara nggak langsung belajar tuh nggak cuma lewat otak aja, tapi lewat dengar, telinga kita nyerap, Mm. sama mulut juga kita terbiasa. Jadi perbanyak mengulang dan baca Al-Quran. Berarti antum tips antum ini baca-baca aja terus. Iya baca. Kalau Baca kalau terus, murojaah ya. baca. Kalau murojaah ya. Kalau ngafal, Kalau ngafal paling efektif mendengarkan murotal sih. kalau antum berarti mendengarkan. Jadi kalau kita inget nadanya kayak gimana, Mm. inget bagaimana cara ini Syekh ini membaca, Mm. kita suka, kita cinta dalam bacaan yang indah, insya Allah bakal kerekam. Insya Allah yang tadi antum itu kalau misalnya mendengar, insya Allah bakalan Iya, ingat juga ya. iya, telinganya bekerja di situ. Telinga. Terus kita juga bisa dapat cara baca Syekh yang benar gimana ya. Yes. Betul Biar banget. kita nggak salah hafal kan. Biar nggak salah ngafal. Banyak banget. Anak pribadi kalau misalnya ngafal tuh pasti kadang lagi setoran sama anak ngafal, terus pas setoran sama temen tuh tiba-tiba beda. Itu ternyata pesanan lihat Al-Quran ternyata yang salah. Iya lagi. Nah itu emang kayak udah hal-hal wajar lah. Tapi tetap jangan diwajarin. Ya. Antum udah cerita baik banget nih gitu. Coba dong Anda ngasih nasihat buat teman-teman kita semua gitu, biar nggak futur, biar nggak apa, biar tetap semangat mondoknya. Itu udah paling penting, semangat mondok. Gimana sih? Ada nasihat gak sedikit aja? Yang pasti tetap bertakwa kepada Allah, mau di atas maupun di bawah. Kan kalau manusia itu kan pas di bawah nih dia merasa nggak punya apa-apa, lalu dia berdoa cuma sama Allah aja, tiba-tiba dia ingat kan doa,
bermunajat, sholat khusyuk banget kan. Mm. Terus Allah rafa'allahu darajatahu. Jadi kan Allah mengangkat derajatnya habis itu. Entah Mm. dia jadi lebih tenang atau lebih pintar dalam pelajaran atau dia tiba-tiba bisa ngafal gara-gara dia berdoa pas dia lagi sempit tadi. Tapi kalau kita pas lagi di atas tiba-tiba Sombong. iya kan lupa sama Allah, Ah. udah nggak doa lagi kan. Jadi pentingnya takwa ini kayak gini. Jadi menurut Ana orang yang paling hebat itu adalah orang yang tetap bertakwa meskipun Allah udah ngangkat derajatnya, Mm-mm. tetap nggak kendor doanya. Gitu. Ya hakada hakada linsan, rafa'allahu darajatahu, tsumma yansallah. Dia diangkat derajatnya terus dia ngelupain Allah. Terus ahanahullah, Allah turunin derajatnya lagi Mm. biar dia ingat nih. Ah. Habis itu diangkat lagi lupa lagi, terus dia tanbih terus suka peringatan gitu. Ah. Kenapa harus diingatin terus gitu kan? Jadi itu tanbih hakadal insan, kayak gini emang manusia suka peringatan terus. Jadi pesan anak buat antum semua jangan jadi kayak gitu ya, jadi di bawah di atas tetap bertakwa. Tetap bertakwa, Tuh. tetap ingat kepada Allah. Itu antum istimewa itu jelas. Karena you are not alone, we have God. Yes. Kamu tuh tidak sendiri, tapi kita punya Tuhan, punya Allah. Berarti Dan kita antum- nggak bisa sendiri ya. karena kita punya Tuhan, kita punya Allah. Meskipun kita di bawah, meskipun kita titik terendah, kita harus ingat kepada Allah. Terus kita titik tertinggi kita lah, titik kita udah sukses, tetap ingat kepada Allah. Insya Allah banget lah dari pengalaman antum, dari ya sedikit dari yang antum ceritain, dari antum cara memanage waktu, bisa masuk ukhuwah, terus cara antum ngilangin futur, antum pernah futur atau enggak, itu mah Insya Allah banget dari cerita-cerita antum. Oh iya, terakhir kata-kata dong hari ini. Sebelum kita tutup obrolan kita hari ini ya, ada kata-kata dari Mas Rehan nih. Ada nggak Mas Rehan kata-kata? Apa ya? Gak pintar bikin kata-kata saya. Siapin tadi. Itu tadi mungkin yang sempet tadi Ana ngomongin secara nggak sadar yang antum boleh libur murojaah, boleh libur belajar, tapi jangan libur doanya. Wih, Insya Allah. Antum boleh libur murojaah, boleh libur belajar, tapi jangan lupa. Jangan lupa Libur pada Allah. doanya. Jangan libur lupa pada Allah. Jangan libur Doanya. Salah, astagfirullah. Nah, teman-teman, tadi itulah obrolan kita hari ini. Semoga ada hikmah ya. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil bareng. Jangan lupa jadi santri atau anak muda itu bukan cuma soal belajar, tapi juga soal terus tumbuh dan bermanfaat. Nah, mungkin itu saja ya. Aku selaku host pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebentar teman-teman. Sebelum penutupan ini, tadi kan anaknya pertama-tama nih ya, anak singgung. Antum bisa masuk ukhuwah, jangan lupa teman-teman juga masuk ukhuwah. Udah tempatnya strategis, ya nggak? Tempatnya strategis. Banget, Wah, dekat alun-alun loh. iya. Dekat alun-alun. Terus di tengah-tengah kota. Terus dekat sama Solo juga. Wah, Masya Allah, tempat-tempat ukhuwah tuh dari mulai SPP-nya juga nggak terlalu besar ya dibandingkan antar pondok-pondok. Terjangkau juga. Dibandingkan pondok-pondok lain lah. Istilahnya tuh ukhuwah tuh masih yang dibilang antara tinggi juga, dibilang antara tinggi enggak, tapi dibilang rendah juga enggak. Udah, emang ukhuwah tuh paling Masya Allah. Terus dari uang pangkalnya juga nggak terlalu tinggi. Masih bisa dibilang juga lumayan, nggak terlalu mahal juga lah. Dari jadi dari tempat program pendidikannya itu juga udah banyak, dari TK. Privilege yang didapat banyak. Oh iya, banyak. Dari TK ada, itu program pendidikan ya. Dari TK, MTS tuh ada 2. MA-nya juga MA, terus ada TBA sama mulazamah. Oh iya, mulazamah. Sama Syekh loh, 1 juta bayangin. Mulazamah sama Idat Duat sama IM. Kalau tadi kan anak sempat singgung tuh, kalau misalnya MTS tuh ada 2. MTS kita di sini ada MTS
Tahfidz sama MTS umum. Nah, MA juga sekarang insya Allah ada program baru yaitu MA bahasa sama MA. Ada 3 berarti. Mulazamah. Kita bayangkan aja teman-teman. Dengan SPP 1 juta tapi udah bisa mulazamah ke Syekh. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah banget ya. Insya Allah banget. Insya Allah banget. Terus kita juga di MA Al-Ukhwah ini, di Pondok Pesantren Al-Ukhwah ini juga udah terakreditasi Madinah juga. Terus di MA Al-Ukhwah ini juga udah terakreditasi A juga. Bayangin semuanya dapat tuh. Semuanya dapat. Masya Allah banget Ukhwah, ijazahnya udah ijazah negara. Paket lengkap udah di Ukhwah tuh. Dari semuanya udah benar-benar mencakup banget lah. Dari tempatnya juga lumayan bagus. Dari tempatnya bagus, lumayan bagus. Tempatnya bagus. Terus dari santri-santrinya juga baik banget kegiatannya lah ya. Terus udah sih itu doang. Ana juga bingung. Ukhwah tuh saking banyaknya susah dijelasin. Udah mantep emang. Udah paling mantep Ukhwah. Udah oh iya. Yang paling penting tuh ya. Kita tuh di sini udah pasti udah benar-benar terakreditasi Madinah. Jadi ntar kemungkinan tadi yang Mas Rehan cita-cita ini bakalan bisa, kemungkinan besar bisa langsung lanjut Madinah. Oh iya, Ukhwah itu salah satu pondok terbesar ketiga di Sukoharjo. Iya. Yang pertama As-Salam, kedua Al-Mu'min, dan ketiga Ukhwah. Udah sih teman-teman. Udah ya, bingung juga kita mau jelasin Ukhwah tuh. Wah, kayaknya butuh satu video. Video lengkap dah. Butuh konten pisah ini harus kayaknya aku harus konten pisah. Soalnya bener-bener Ukhwah tuh wah, Masya Allah banget lah. Oke ya teman-teman, kita udah dengar cerita dari Mas Rehan, dari pengalaman Mas Rehan segala macem. Aduh, kita opening 2 kali nih tadi gara-gara lupa PSBR. Nggak apa-apa lah teman-teman. Semoga yang tadi kita Mas Rehan kita obrolin hari ini emang selalu pasti ada ibrah lah, ada pelajaran bisa kita ambil semuanya lah teman-teman. Kelas aja kita udah di ujung obrolan kita hari ini ya. Iya, cepet banget. Dari kita ngobrol pengalaman segala macam Mas Rehan. Tapi semoga yang Mas Rehan obrolin itu bukan cuma angin lewat doang. Kadang tuh inspirasi, perjuangan dan semangat itu tuh bukan berasal gak datang dari tempat yang megah, tapi dari langkah sederhana di tanah pesantren. Ingat, hidup di pondok itu bukan soal hafalan, bukan cuma soal hafalan, belajar dan jadwal piket. Tapi di pondok itu kita juga soal belajar sabar. Kita tuh belajar sabar bagaimana kita bisa tetap bertahan lah di pondok ini. Ikhlas juga gimana. Dan tahan lapar kalau misalnya lagi dapur kosong. Yes. Terima kasih udah dengerin aku selaku host Khalid di Podcast Al-Ukhwah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Yang pasti lebih seru, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.